Bismillahirrahmanirrahim. Murid, santri, dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Untuk video ini diberi judul Hidayat Tertinggi Bagi Umat. Diberi judul umat karena ini bagi manusia yang selalu mengharap nilai-nilai ketuhanan. Semoga dengan pemahaman, penjelasan apa dari video ini mampu merahmati, memberi hidayah, pemahaman, sehingga bangsa manusia tersadarkan tentang apa yang disebut kehidupan, ketuhanan, beragama, karena ini sangat pokok dari yang pokok. Para pemirsa, kembali lagi, sudah waktunya manusia harus diberikan pemahaman agar tidak salah memahami tentang kehidupan, agar tidak salah memahami kitab-kitab permainan orang-orang terdahulu. Sesungguhnya kalian bangsa manusia adalah dijerumuskan dari orang-orang terdahulu. Cara menjerumuskannya memakai kitab-kitab yang diatasnamakan Tuhan. Sebelum diulas oleh guru memberi pertanyaan kembali. Kita semua sebagai bangsa manusia, terutama umat yang mengharap nilai-nilai ketuhanan, selalu mendapatkan tuntunan yang tepat. Bahkan kita selalu diajarkan ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk yang benar ya Allah. Pertanyaannya, benarkah kalian tatkala mengucap itu mampu dan mau menerima suatu kebenaran? Karena kebenaran sungguhnya sulit. Karena peradaban ini sudah 600 tahun terkungkung dan tertutup dari kesalahan-kesalahan orang terdahulu. Kita mengikuti pola pikir orang-orang terdahulu. Demikian juga video ini dengan judul hidayah. Mengapa diberi kata hidayah oleh guru? Sesungguhnya jiwa atau rohani manusia itu bila lepas, tidak terbelenggu dari dogma-dogma atau sesuatu yang membani dalam hidup, jiwa itu yang disebut jiwa sempurna. Jiwa atau ruh yang dalam kemerdekaan mutlak. Jiwa dan ruh yang mutlak merdeka. Itulah yang disebut insan selamat fid dunya wal akhirah. Para pemirsa harus dipahami, kita selalu sering berharap selamat, 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 selamat. Robbana atina, Robbana atina. Selamat dunia akhirat. Nomor satu standar manusia itu bisa selamat, dipahamkan para pemirsa. Manusia itu mampu menerima dan bisa mendapat dan bisa menemukan kebenaran. Nomor satu, manusia itu bebas dalam artian merdeka jiwa dan ruhnya. Lantas kita sejak kecil rakyat umat tidak mengerti. Doanya minta selamat dunia akhirat. Tapi jiwanya terdogma, jiwanya terbudak. Bangsanya terbudak, pemimpinnya terbudak, gurunya terbudak, gurunya memperbudak muridnya. Bagaimana itu disebut kalian mendapatkan sesuatu yang namanya kebenaran? Karena dengan benar itu manusia merdeka, dengan merdeka itulah manusia akan mengerti kebenaran itu. Dengan kebenaran itu manusia akan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Sedikit informasi pemahaman agar dipahami betul-betul bahwa dengan merdekanya jiwa dan ruh, tanpa dogma, tanpa aturan yang membebani, itulah manusia yang disebut jiwa merdeka. Semoga video ini akan mampu memberi bimbingan dan tuntunan kepada siapapun yang di luar sana, sehingga kalian, kita semua dengan perlahan akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat yang diatasnamakan Tuhan dan agama. Para murid, para pemirsa dimanapun berada, video ini sama dengan video yang kemarin-kemarin yang ada pemahaman dan ada gambar-gambar. Coba diulas oleh guru ya. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa. Dipahami betul-betul ya. Pernah dengar tidak
Manusia mendapatkan sesuatu itu dari pengorbanan dan perjuangannya. Lihat analisa di sini. Nanti lahir di dunia. Pahami dulu gambar ini, apa yang timbul dari pertanyaan para pemirsa. Silakan, apa yang akan diterangkan guru dan apa yang Anda tangkap dengan peristiwa seperti di gambar ini. Kalau belum mempunyai ilustrasi, dibantulah oleh guru. Kalau semua manusia seperti ini, kembali lagi pertanyaan dari guru. Di mana peran Tuhan? Bila semua manusia yang dilahirkan atau manusia yang terlahir dari bangsa manusia, prosesnya seperti ini atau tidak? Bila semua manusia prosesnya seperti ini, lantas apa bedanya Nabi, Rasul, dan Anda? Bisa dipahami para pemirsa. Karena manusia terobsesi dengan cerita-cerita beberapa Nabi, beberapa Rasul. Kalau toh prosesnya seperti ini, apa bedanya dengan kita, dengan Anda semua? Ayo dimotivasi dulu agar mampu menerima apa yang dimaksud dari videoku. Para pemirsa dimanapun berada, manusia ini mempunyai hukum yang ada, namanya hukum alam atau hukum nilai-nilai ketuhanan, dan menjadikan hukum fakta adalah yang disebut hukum kausal atau sebab dan akibat. Tatkala ada sebab pasti ada akibat pasti dihasilkan dari sebab. Satu contoh, adanya suatu peristiwa yang disebut berkah. Ada yang nyebut riyoyo. Pernah dengar para pemirsa? Diajak berpikir dulu. Manusia ini mendapatkan berkah, manusia ini mendapatkan sesuatu keindahan, manusia dibutuhkan perjuangan. Dalam bahasa ketuhanan atau nilai kehidupan, sopo sing nemu riyoyo, dia pasti melalui namanya puasa. Siapapun yang akan bisa masuk ke surga, dia harus melampaui ujian dan melampaui banyak hal rintangan. Tatkala mampu melampaui rintangan dan ujian, masuklah dalam keadaan yang indah disebut surga. Dalam filsafat yang sudah dipahami dan diyakini seluruh umat manusia, sopo sing gelem poso bakal nemu riyoyo. Siapa yang mau berupaya, dia akan mendapatkan sesuatu berkah. Bisa diterima enggak dengan pemahaman ini? Dimatangkan dengan bahasa. Sopo sing gelem poso, sopo sing wis mari poso, bakal nemu riyoyo. Siapapun yang mau berbuat baik dan melakukan kebaikan, dia akan pun menerima kebaikan. Dalam bahasa aktivitas disebut puasa, poso. Mendapatkan suatu berkah namanya riyoyo, keberkahan. Bila mampu ini kalian cerna, masuk kepada gambar. Ayo para pemirsa. Semua bangsa manusia, meskipun gelar status yang diimani yang membuat apapun para pemirsa, semua diproses dari kandungan. Tatkala di dalam kandungan ini kalian mempunyai makna lagi apa? Di dalam Islam pun sudah diterangkan poso Ramadan. Puasa di dalam kandungan orang tua. Roh dan wadon, roh adalah bayi, wadon adalah ibu. Tatkala manusia semua yang sebelum dilahirkan dunia, semua sudah mengalami, menjalani proses namanya puasa. Dengan proses saringan alam, saringan kekuatan, mampu bertahan untuk nilai kehidupan sampai dialah terlahir di dunia. Lantas yang jadi pemikiran bagi para pemirsa, manusia sudah berpuasa, lahir di dunia, harus menerima apa?
semua manusia diproses di kandungan sudah berpuasa 9 bulan rata-rata. Di era sekarang ada yang disesar 7 bulan, 8 bulan. Mau tidak mau sebagai manusia sudah menjalankan namanya puasa atau saringan. Sebagai kodrat manusia, tatkala sudah menjalankan puasa sesuai dengan kodratnya, dia terlahir di dunia. Manusia itu wajib menerima kebahagiaan. 1400 tahun manusia salah memahami tentang kehidupan. Karena terdogma dari kalimat bahwa manusia dilahirkan di dunia, manusia dicipta di dunia. Katanya disuruh ibadah. Inilah jadi problem sejak adanya statement orang-orang terdahulu, para murid dan santri. Semoga para pemirsa, khususnya murid dan santri, paham ya. Sesungguhnya kita semua, kita lahir di dunia, ini menerima kebahagiaan. Sehingga kita wajib menerima namanya kebahagiaan. Ada manusia mempunyai statement bahwa manusia terlahir adalah menebus dosa atau karma. Itu silakan metode lama. Bila cara berpikir seperti itu pun menjadikan problem dalam perilaku manusia. Sebelum melakukan kehidupan, kalian akan terbebani dengan statement-statement bahwa manusia dilahirkan di dunia adalah nebus karma. Karena salah gambar diibaratkan Nabi Adam diusir dari surga. Semoga video ini mampu merahmati, menerangi kalian seluruh dunia. Sehingga pola pikir yang kemarin salah dan menyakitkan dan membebani hidup Anda. Semoga dengan video ini Anda tercerahkan dan tersadarkan bahwa kita terlahir di dunia adalah menerima kebahagiaan. Agar kebahagiaan itu sejak lahir sampai tua dan kembali lagi kepada alam Tuhan dengan kebahagiaan. Maka sang alam, sang maha Tuhan membuatlah tuntunan namanya ilmu Islam itu. Dengan ilmu Islam yang tepat dan benar. Sehingga sejak lahir, akil balik, dewasa, orang muda sampai menjadi tua. Itu diharapkan fit dunya wal akhirah, itulah yang disebut kebahagiaan. Karena ada kesalahan dan memahami yang salah, manusia lahir di dunia menjadikan carut dan marut, hidupnya tidak ada gunanya karena terdogma suatu kalimat bahwa manusia itu dilahirkan katanya untuk ibadah. Diulas kembali oleh video guru ini. Para murid dan santri, dari video tadi sudah diterangkan bahwa permainan orang-orang terdahulu itu dengan sengaja. Manusia itu didogma untuk dikendalikan, untuk ditipu uangnya, dijadikan budak dengan membuat statement. Nah, statement itu yang paling repot para pemirsa, dimasukkan dalam keyakinan kita, dimasukkan dalam tuntunan. Sekarang diuji. Satu contoh para murid dan santri. Kalau merujuk kepada kitab yang diyakini umat manusia, wa ma khalaqul insan wal jin illa liya'budun. Sehingga manusia terobsesi, aturan yang dibuat orang Arab, aturan yang dibuat orang terdahulu, itu selalu ditakuti. Lantas kalau melihat faktanya bahwa kehidupan semua manusia seperti ini, andai kata Anda waktu di sini, atau toh orang yang kau katakan nabi atau rasul waktu di sini, kapan sang Tuhan mau memberikan perintah bahwa Anda ini di dunia disuruh ibadah? Kalau toh manusia sudah dewasa baru menerima kalimat itu. Lah manusia yang lain yang sebelum lahir, termasuk orang tua yang masa lampau, apakah tidak disuruh untuk ibadah? Bagaimana para pemirsa diajarkan cara berpikir? Kalau toh kita kembali merujuk kepada kitab kita, wa ma khalaqul insan wal jin illa liya'budun. Sedangkan kalimat tuntunan yang disebut ilmu Islam dihubungkan dengan Quran, bukan Al-Quran ya, dengan Quran. Itu tuntunan untuk manusia, informasi untuk manusia. Apa hubungannya dengan bangsa jin di sini? Ada hubungan dengan jin atau tidak para pemirsa?
Lantas bagaimana kalau sudah seperti ini, guru? Kembali lagi guru menyampaikan, sesungguhnya kebenaran adalah sesuatu hal yang teristimewa bagi sepanjang sejarah bangsa manusia. Guru tahu, guru menyadari, dan guru pun juga mengerti bahwa dunia sudah 600 sampai 1400 tahun terkungkung dari sistem namanya kejahilian. Karena ada konsep yang dimasukkan yang tidak bisa dibongkar bagi setiap manusia, kecuali orang-orang yang terutus. Dan waktu untuk membongkar pun itu sudah dicanangkan dari orang-orang terdahulu. Menunggu masanya, menunggu waktunya, menunggu keadaan yang tepat. Kembali lagi kita merujuk kepada kitab kita. Kalau toh Quran itu, Al-Quran, Quran itu petunjuk bagi manusia. Kalau kita menerima sesuatu kabar bahwa jin juga disuruh untuk ibadah, apa manfaatnya informasi itu ditangkap manusia, para pemirsa? Sesungguhnya informasi apapun di dunia, para pemirsa, itu diperuntukkan untuk manusia. Tidak akan pernah ada petunjuk, tuntunan, dan bimbingan yang mengatasnamakan bangsa lain diterangkan. Kalau toh ada manusia meyakini ada Tuhan, memberikan informasi kepada manusia bahwa manusia diciptakan untuk ibadah dan bangsa jin diciptakan untuk ibadah, mengapa manusia island tidak disuruh ibadah? Bagaimana kalau diuji kemampuan cara berpikir orang-orang terdahulu dengan manusia yang sekarang sudah pada mengerti? Dengan demikian semoga para murid dan santri khususnya pemirsa paham ya. Lantas bagaimana guru dari hikmah ini? Pahamkan melalui video ini. Sesungguhnya bangsa manusia dilahirkan di dunia wajib menerima kebahagiaan. Artinya kita di dunia ini disuruh berbahagia. Dengan kebahagiaan artinya saling merajut, saling menyayangi, saling menghormati, saling berbagi. Karena kita adalah bisa berbahagia tatkala kita dalam kebersamaan. Karena ada kesalahan orang-orang terdahulu membuat agama. Kita Anda dipetak-petak. Minal muslimin wal muslimat. Kalian tidak paham. Rakyat tidak paham. Umat tidak paham. Sesungguhnya kalian sudah diplot. Sudah dipetak-petak sejak zaman setelah Mojopahit itu. Kalimat itu kalian agung-agungkan. Sedangkan Anda artinya para pemirsa yang mengikuti kalimat itu. Kalian memetakkan dirimu sendiri. Anda memisahkan dirimu dengan orang lain. Anda memisahkan rahmat yang besar. Karena berteman, bersaudara dengan orang lain. Sesungguhnya hidayah yang terbesar bagi bangsa manusia. Semoga melalui video ini, khususnya bangsa dan negara dan khususnya dunia, yang akan salah memahami kitab-kitab yang salah kaprah, dengan rahmatnya Sang Maha Pencipta, semoga kalian mampu menerima hidayah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.